Hari ini Selasa, 11 April 2023. Bersama dengan Lela di kontemplasi rasa yang butuh ruang untuk mengangkasa. Tidak terasa ya, kamu melewatinya. Menjadi orang dewasa yang kuat, tangguh, yang hebat. Bahkan kamu bisa sampai di titik sekarang. Gak tahu kenapa, aku bangga kepadamu. Terima kasih sudah mau bertahan sampai sini. Terima kasih udah kuat untuk menjalani hari-hari yang berat. Memang menjadi dewasa tidak semudah yang dipikirkan. Banyak yang harus dikorbankan, jatuh bangun yang harus dirasakan, di mana semua itu adalah bagian untuk mendewasakan. Segala hal yang mungkin menjadi masalah, ujian, yang menjadi tantangan, sampai membuat kita sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa, yang membuat kita rapuh, membuat kita sudah tidak berdaya. Terkadang secara paksa menarik diri untuk menyerah, ya begitu saja menyerah. Tapi satu hal yang perlu diingat, semuanya masih bisa untuk diusahakan. Tidak begitu saja untuk mengatakan menyerah, karena segala hal apapun itu, jika dari diri kita sudah ada kemauan, pasti selalu ada jalan. Walaupun jalan itu harus melewati gang-gang sempit, tapi pada akhirnya ternyata gang-gang sempit itu malah lebih cepat untuk kita sampai ke tujuan. Ya, tujuan yang kita inginkan. Tidak ada yang tahu kedepannya akan seperti apa. Rencana-rencana yang telah direncanakan masih belum terjamin akan terwujud. Bisa sesuai harapan, bahkan juga bisa tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ketahuilah, dari rencana-rencana yang sudah kamu susun dengan matang, masih jauh lebih indah dari rencana yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Memang harus begitu. Dan mau tidak mau, kita juga harus menerimanya. Terkadang, di sisi lain Tuhan ingin menyelamatkan kita dari rencana kita yang salah. Rencana yang kita pikir akan menjadi rencana yang sempurna, tapi di sisi Tuhan itu tidak baik untuk kita. Kita yang tidak tahu, tapi Tuhan akan selalu tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Mendewasalah dengan ikhlas, menerima bahwa segala takdir yang telah ditetapkan untukmu, maka itulah yang memang terbaik yang telah dipilihkan Tuhan untuk kita. Jadi, jangan dibiasakan mengeluh ya, Tuhan baik. Kitanya saja yang tidak tahu, karena ketika kita sudah berani berdoa, meminta yang terbaik, maka bersiaplah untuk kehilangan sesuatu yang menurut kita baik. Kemudian, perihal people come and go, aku juga tidak tahu mengapa harus ada teori ini seiring beranjaknya kita menjadi dewasa. Sekarang semakin sadar, dan sudah tidak ingin lagi menahan orang-orang untuk bisa selalu bersama kita, membiarkan mereka untuk datang dan pergi dengan sendirinya. Let it flow, let it go. Karena di dunia ini, mau tidak mau, satu hal yang harus kita terima adalah kita tidak selalu menjadi tokoh penting dalam kehidupan seseorang. Jadi, jangan terlalu berharap untuk selalu diprioritaskan. Di dunia ini semua hal bukan tentang kita.
Tapi jangan terlalu khawatir. Kamu masih menjadi tokoh utama dalam hidupmu yang masih bisa kamu prioritaskan sendiri untuk kedepannya mau bagaimana. Teman, sahabat, kawan, dan orang-orang baik di luar sana, mereka ada masanya dan tidak bisa jika kita terus untuk membersamainya. Sebab jika masa itu sudah habis, maka yang lalu akan hilang dan yang baru akan datang. Begitulah ritmenya. Tapi bukan berarti orang-orang lama telah lenyap dalam pikiran kita begitu saja. Tidak, mereka tetap ada. Hanya saja sudah bukan waktunya mereka dalam alur cerita kita, di mana yang pada akhirnya mereka hanya tinggal dikenang dan tinggal menunggu waktu apakah bisa kembali mengulang momen-momen indah yang telah kita ciptakan dengan mereka. Tidak ada yang tahu. Ada satu quotes yang benar-benar membuat aku sadar bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Ya, benar sekali. Sudah habis masanya, sudah bukan waktunya untuk seseorang yang seperti kita. Aku hanya ingin sedikit berpesan. Menjadi dewasa bukan suatu ketakutan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Memang prosesnya akan sedikit membuat kita lebih struggle, tapi dengan itu bisa menunjukkan seberapa kuatnya diri kita dalam bertahan hidup di dunia yang terkadang bercandanya terlalu kelewat batas. Sebagaimana tebing yang selalu dihantam ombak, di mana seringnya ombak yang menghantam itu akan menunjukkan betapa kuatnya tebing itu dalam bertahan. Jika ada salah seorang yang mengatakan bahwa seberapa sanggup tebing itu mampu menahan gempuran gelombang, lama-lama juga pasti akan runtuh secara perlahan kan? Segera aku jawab dengan tegas, ya sesanggup tebing itu mampu untuk menahannya. Walaupun nantinya harus runtuh, itu sudah hal biasa. Malah karena gempuran gelombang sendirilah yang mengajarkan seberapa tangguh dan kuat tebing itu mampu bertahan. Sekarang sudah paham kan alasan dari Tuhan memberikan segala kesulitan, memberi segala rintangan yang menimbulkan ribuan keluhan. Jadi, jalan terus ya, tetap kuat dan semangat. Ada banyak manusia yang jiwanya memang sudah mati, tapi hidupnya terlihat sangat baik, sangat baik. Bahkan masih tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, yang selalu mengutamakan dan memprioritaskan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang sadar dan bisa melihat segimana hancurnya dan semengerikan mentalnya. Sehat-sehat ya kamu.